Bagaimana mungkin kita dipaksa untuk percaya terhadap seseorang yang dia sendiri tidak yakin terhadap dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia boleh nggak yakin sama dirinya, kita nggak boleh tidak yakin sama orang itu? Nabimu itu epilepsi. Maka ini dijadikan sebagai dalih untuk merendahkan Nabi Muhammad sama orang-orang orientalis. Kali ini kita tidak akan membahas Khadijah sebagai the perfect wife. Enggak. Kita akan masuk ke dalam satu fragmen kecil bagaimana Khadijah itu berperan secara diam-diam tapi menentukan peradaban. Satu aja. Kalau utuh nggak cukup Bu, nggak cukup. Saya ambil pendekatan ini dari satu buku yang sudah saya tulis, namanya Self Healing with Rasulullah. Ya, cari aja bukunya, baru ada digital Bu. Digital baru ada. Nah, saya ambil satu bab dari buku itu tentang bagaimana Ibunda Khadijah ketika Rasulullah mengalami panic attack. Gemetar badannya, keluar keringatannya, berdegup kencang dan jantungnya, dia begitu ketakutan. Kalau bahasa istilah sekarang, ilmu psikologinya panic attack, serangan kepanikan. Bayangkan Rasulullah dapat wahyu. Di kepala kita idealnya orang dapat wahyu balik-balik gagah. Wah, aku baru jadi nabi kok, seopo gitu kan ya. Gagah. Jangankan jadi nabi, jadi presiden aja gagah pulang-pulang kan. Ya kan? Jadi bos di kantor gagah. Naik jabatan gagah. Ini naik jabatan dari hamba jadi menjadi rahmatan lil alamin, pulangnya gagah. Beda dari ekspektasi kita. Pede enggak. Tenang tidak. Siap menjalankan misi? Tidak. Mohon maaf, jadi nabi nggak ada trainingnya, tiba-tiba dapat aja nabi itu, kaget kan? Iqra ya Muhammad, apaan nih gitu? Dan nggak dikasih waktu, langsung didekap tuh sama Jibril tuh. Sampai katanya nafasnya itu tercekik, Rasulullah SAW tercekik. Nafasnya tercekik. Nah, saya ceritakan sedikit nih. Sehingga ketika beliau gemetar, gak terkendali, wajahnya pucat, jantungnya berdegup dengan kecepatan heart rate yang tinggi, panic attack yang ekstrim ini, maka ini dijadikan sebagai dalih untuk merendahkan Nabi Muhammad sama orang-orang orientalis Bu. Pengen tahu Bu? Ini ada yang bilang, nama tokohnya Sprenger. Sprenger bilang gini, apa yang kamu ceritakan tentang nabimu itu, tuliskan gejalanya, kita serahkan kepada psikolog manapun yang kamu mau. Kita akan temukan ini identifikasinya penyakit apa. Bergetar, jantung berdegup, keringat keluar, napas tersengal. Apa katanya? Ini bukan sekedar panic attack, ini adalah epilepsi lobus temporal. Nabimu itu epilepsi. Ini kata orang orientalis ya. Nabimu epilepsi. Silahkan cari psikolog mana, keluarkan gejalanya, kasihkan. Ini epilepsi. Karena dia mengaku melihat sosok yang sebenarnya nggak ada. Nggak cuma panic attack, ini epilepsi. Bagaimana mungkin seorang nabi yang di dalam riwayatnya mengadu kepada Khadijah, selimuti aku Khadijah, aku ketakutan atas diriku wahai Khadijah. Kamu habis ngapain? Aku tidak yakin aku habis ngapain. Kata Sprenger, bagaimana mungkin kita dipaksa untuk percaya terhadap seseorang yang dia sendiri tidak yakin terhadap dirinya sendiri? Bagaimana mungkin dia boleh nggak yakin sama dirinya, kita nggak boleh tidak yakin sama orang itu? Gimana jawabannya itu? Kata dalam fikih sirah tulisan Syekh Abdurrahman Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan bahwasanya guncangan sehebat itu mustahil terjadi dalam pikirannya sendiri. Wahyu mustahil terjadi dalam pikirannya. Orang epilepsi itu kan membayangkan halusinasi dan ada dalam pikirannya sendiri. Oke, bayang Bu. Pernah nanganin orang epilepsi? Ada yang pernah? Saya pernah nanganin Bu, beberapa kali. Karena saya punya teman epilepsi. Orang epilepsi ketika dia gejalanya nyerang, epilepsi kejang-kejang, tanyain, kamu tadi kejang-kejang di mana? Ingat nggak? Nggak ingat. Tapi Rasulullah ingat nggak? Ingat, mustahil epilepsi. Ternyata seorang ulama lebih ngerti soal medis daripada orientalis. Nggak mungkin epilepsi. Dan dia ceritanya selalu konsisten, nggak mungkin epilepsi. Gitu. Tapi apa maksud daripada Allah menceritakan Rasulullah kok harus ketakutan seperti itu? Kok harus seperti orang
epilepsi gitu, kok seperti orang panic attack itu. Allah pengen ngasih tahu bahwa segala sesuatu kesempurnaan dimulai dari kelemahan, ketakutan, dan ketidaksempurnaan. Jadi kalau punya keluarga gak sempurna, alhamdulillah. Allah pengen negasin itu. Disinilah kita paham bahwasanya yang nyusun tuduhan ini itu gak berdasarkan pemikiran yang ilmiah. Ya, dia cuman ngarang aja. Dan perhatikan kemudian apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah. Apa yang dilakukan Ibunda Khadijah? Apakah Ibunda Khadijah kemudian menginterogasi Rasulullah SAW ketika datang ke rumah? Dan udah berapa lama suaminya itu pergi dari rumah ke Gua Hiro itu? Itu kalau diukur rentangnya bisa kira-kira 4-3 tahun, Bu. Rasulullah gelisah ke Gua Hiro itu. Dan Ibunda Khadijah kalau nginget, wah kayaknya suamiku belum makan, nganterin makanan ke atas. Dalam jeda pernikahan kurang lebih 15 tahun dengan anak jumlahnya 6. Berapa besar kemungkinan Ibunda Khadijah nganterin makanan itu naik ke Bukit Hiro? Ada yang pernah umroh? Lihat Bukit Hiro? Itu kalau ada jalannya, dulu nggak ada jalannya. Berapa rentang persentase Ibunda Khadijah naik nganterin makanan dalam kondisi hamil dan menyusui? Persentasenya 15 tahun punya anak 6. Berapa tinggi persentasenya? Satu anak 2 tahun. 12 tahun. 12 tahunnya Khadijah ngurusin anak. Dan mungkin semua fase itu dilakukan sama Ibunda Khadijah ketika menyusui dan hamil. Kita sehat, umroh, dikasih jalan, disuruh makan dulu, mau naik kayaknya tinggi banget nih ya. Nanti aja deh ya, nonton di YouTube aja deh, rekamin aja namanya. Nah, itu Ibunda kita. Coba berhenti di sini. Manusia paling mulia di malam paling mengguncang dengan seluruh Mekah yang dia pikirkan di luaran sana. Tapi ketika dia panic attack, dia lari kemana? Lari ke istrinya. Nggak lari ke komentar, nggak lari bikin status, larinya ke istrinya. Kalau sekarang kan beda, nanya suami lari, kenapa kok kamu lari? Aku lari dikejar istri. Nah, kebalik. Ya, disinilah kemudian kita belajar bahwasannya kita nggak harus jadi Khadijah, ibu-ibu nggak harus jadi Khadijah, nggak harus sekaya itu, nggak harus sehebat itu, nggak harus sekuat itu, nggak harus setinggi itu. Tapi pertanyaan yang jauh lebih sederhana, bisa nggak ibu-ibu semua menjadi tempat pulang bagi suami? Ketika suami dapat masalah di luaran sana, pulang-pulang minta ditemenin. Yang biasanya suaminya itu kalau punya masalah datang ke rumah nggak mau cerita. Karena kata John DeGrey, peneliti yang lain, laki-laki itu haus validasi. Yang mana kalau dia punya masalah, selesaiin dulu masalahnya, baru cerita ke istrinya supaya istrinya muji. Laki-laki gak mau kelihatan lemah buat cerita masalah. Pengennya ditenangin, udahlah kamu percaya masalahnya tak selesaiin. Kalau perempuan beda cerita. Kalau perempuan masalahnya apa, nyelesainnya kayak gimana, yang penting cerita dulu. Solusinya mah belakangan, aku gak butuh solusi, aku butuh didengerin. Itu yang kadangkala suami melihat istri dengan ekspektasi bagaimana dia pengen diperlakukan. Dan istri melihat suami bagaimana istri pengen diperlakukan. Akhirnya gak match nih, miss nih. Nah, Khadijah dengan Rasulullah saling memahami di situ. Barulah kemudian Ibunda Khadijah memeluk Nabi Muhammad sampai baginda Nabi kita itu merasa tenang. Barulah Ibunda Khadijah bertanya apa sih yang sebenarnya terjadi. Di saat yang sama Ibunda kita jadi konselor. Apakah Ibunda kita mengeluarkan solusi? Ternyata Ibunda Khadijah, mohon maaf, Ibunda Khadijah nggak ngeluarkan solusi, Bu. Ini Masya Allah ini bagus. Julukan Ibunda Khadijah At-Thahir, wanita suci, ya kan? Wanita suci itu kira-kira ngerti agama nggak? Tahu nggak ngerti agama lewat mana? Dia punya sepupu namanya Warokoh. Warokoh itu hafal kitab-kitab suci. Dan Ibunda Khadijah
paham itu. Bahkan sejak muda Ibunda Khadijah pernah dikasih tahu sama Yahudi, nanti akan Nabi datang ke sini. Bagi perempuan yang bisa menjaga diri dan suci, dia akan menjadi pendampingnya. Khadijah ingat dan nanya kepada Waraqah. Khadijah bisa ngasih tahu tentang Jibril nggak? Kira-kira Khadijah ngerti tentang Jibril nggak? Saya ceritakan sedikit. Pada saat itu Nabi Muhammad gemetar. Nabi Muhammad mengaku diikutin sama sesosok yang dia tidak tahu itu apa. Dalam hadis diceritakan, sosok ini membantangkan sayapnya. Sayap kanannya menutupi ufuk barat bumi. Sayap kirinya dibentangkan menutupi seluruh ufuk timur. Maka ketika melihat Jibril pertama kali, itu dunia gelap karena ketutup sama sayapnya Jibril. Dan itu baru 2 sayap, Bu. Kata Rasulullah, Jibril punya 600 sayap. Kebayang gak takutnya kayak gimana Rasulullah? Itu 2 dibentangkan peteng semua, Bu, gelap. Dan ternyata dia punya 600. Dan ketika Rasul memalingkan, Jibril pun wajahnya menghadapkan kepada Rasul. Memalingkan lagi, Jibril menghadap lagi. Kamu Rasul loh. Begitu kata Jibril. Balik lagi. Kamu Rasul loh. Dan ketika Rasulullah kemudian berlari, batu-batu itu kata Nabi Muhammad SAW berbicara. Tumbuhan-tumbuhan itu berbicara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Kebayang, Bu, stres kan. Apa ini? Dideketin sama Jibril, Jibril bilang, Iqra ya Muhammad. Baca. Nabi Qari, aku gak bisa baca. Didekep, Bu. Sampai sesek. Nah, para peneliti, saya baca penelitian yang terbaru menjelaskan. Kenapa kok sampai dideket, sampai sesak napas? Oh, ini epilepsi kata orang orientalis. Justru kata peneliti terbaru, justru ini untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan halusinasi. Maka Nabi perlu disakiti oleh seorang Jibril. Ibu pernah menghadapi satu kejadian yang ibu-ibu bingung mimpi atau bukan nih? Apa yang ibu-ibu lakukan? Cubit. Benar gak? Cubit. Nah, itu yang dilakukan sama Jibril. Ini mimpi atau bukan? Dipeluk nih supaya ngerasa sakit. Karena kalau mimpi kita kan gak ngerasa sakit. Dipeluk. Sakit, ini bukan mimpi nih. Iqra. Mana bikorik? Sampai 3 kali penegasannya. Mimpi bukan nih. Karena sesuatu yang lebih besar daripada mimpi, dipeluk sampai gak bisa napas. Kemudian baca, habis baca 5 ayat, lari, Bu. Lari ngelewatin batu-batu yang ngasih selawat, ngelewatin tumbuhan-tumbuhan yang ngasih selawat. Dan ketika Fathul Makkah, Rasul nunjukin kepada sahabatnya, nih batu-batu yang dulu pas aku awal mula jadi nabi nih, mereka ini yang ngeprank nih. Aku masih inget nih suara mereka, batu mana saja yang ngasih selawat. Yang baru jadi nabi diselawatin. Kalau udah tengah-tengah nabi kan udah terbiasa sama keajaiban, Bu. Kalau awal-awal kan kaget, Bu. Panik. Siapa yang kemudian dituju oleh Rasulullah? Khadijah. Dan ketika sampai di Khadijah, sudah ditenangkan, sudah mulai cerita, Khadijah nanya, makhluk itu masih ngikutin kamu enggak? Kata Nabi Muhammad, masih. Kemudian, apa yang dilakukan sama Khadijah? Khadijah buka hijabnya, dan Khadijah duduk di pangkuan Rasulullah. Masih ada enggak? Kata Nabi Muhammad, enggak ada. Apa kata Khadijah? Itu bukan setan. Khadijah nggak bilang Jibril. Itu bukan setan. Karena kalau setan, aku buka aurat harusnya tetap lihat. Karena aku buka aurat berarti makhluk itu menjaga kehormatanku. Itu bukan setan. Ayo kita ke Waraqah. Padahal bisa ngomong itu Jibril. Tapi kenapa? Ini pelajaran, Bu. Kadangkala memang seorang suami itu bisa dinasehatin tapi nggak mau dengar dari istri. Kehormatannya keganggu. Harusnya aku yang ngelindungin kamu, bukan kamu yang ngelindungi aku. Itu kehormatan seorang laki-laki. Yang kalau aku lemah, aku gak mau lemah di hadapanmu. Aku boleh lemah di hadapan orang lain, tapi jangan di hadapan. Maka kata Khadijah, ayo kita ke Waraqah. Emang Khadijah gak tahu? Emang Khadijah gak tahu itu Jibril? Tahu Khadijah. Ayo Waraqah. Biarkan Waraqah yang bercerita kepada suamiku. Biarkan diselesaikan oleh sesama seorang laki-laki. Selesai. Kata Waraqah, itu namus yang datang kepada Musa.
Jibril namanya. Itu. Kadangkala suami itu nasihat kita bener, nggak ada salahnya, tapi kita yang ngomong kok jadi masalah ini. Maunya apa ini bapak ini? Tapi kalau temennya ngomong kok didengerin. Itu kadangkala suami kayak gitu. Khadijah memerankan peran, pokoknya aku tenangin dulu, nanti bagian nasihatin orang lain aja. Karena apa? Laki-laki itu butuh dipuji sama istrinya, bukan dinasehati. Nah ini kadang kalau kita ngajinya dalil doang bu. Yang dibawa pulang dalilnya bukan, delivery dalilnya kayak gimana ini. Makanya suami itu bisa terlihat tegar di kantor, tegas di jalan, kuat di hadapan orang. Tapi yang mungkin kita harus tahu ya bu ya, di balik pintu itu butuh dukungan, dengan dukungan yang harus disesuaikan dengan cara dia. Di kantor aja kalau bawahan mau nasihatin atasan kan mikir-mikir dulu ada jalurnya bu. Nah di dalam rumah itu suami ngerasa sebagai atasannya itu. Makanya saya juga bilang tuh ke istri saya, kalau nasihatin lihat momennya. Kadang sensi betul nasihatnya, betul. Tiba-tiba habis ngomongin apa dikirim share-sharean dari ustadz lain. Lah saya kan ustadz, dikirim ustadz lain. Mau adu dalil nih. Kadang begitu, ada ego bagi seorang laki-laki. Dan ego itu yang membuat seorang laki-laki akan menjaga nama baik ibu di luar sana. Maka ego itu kadangkala udah biarin aja dia sama egonya. Khadijah dengan sadar bilang, ayo kita ke warokoh. Meskipun aku tahu ini masalahnya apa. Nggak diketawain, gitu doang. Kamu belum tahu ya, nggak pernah baca Injil. Nggak ada ceritanya ya. Apa yang dilakukan sama Ibunda Khadijah? Namanya co-regulation. Artinya gini, ketika sistem syaraf seorang sedang kacau, panik, cara yang paling cepat menenangkannya bukan dengan kata-kata. Otak yang panik gak bisa memproses kata-kata bu. Pernah lihat orang gemeteran itu? Mau dinasihatin pakai Nauman Ali Khan sekalipun gak kelar bu. Karena otak yang panik itu gak bisa memproses kata-kata. Cara yang cepat adalah meminjam sistem syaraf orang lain yang sedang tenang. Bisa gak ketenangan itu ditularkan? Zamiluni ya Khadijah. Jangan nunjukin panik juga. Kadangkala ibu-ibu suaminya, aduh bu, aku, oh ya apa mas, aduh mas, makanya udah malam mau masih keluar mas, mau yo nelpon kalau ada masalah, aduh, yang lebih panik istrinya. Tengok itu kalau video-video ada kecelakaan itu, kecelakaannya goyang-goyang, teriakan mak-mak yang kenceng ya, kamera mana yang kecelakaan, aku teriaknya mama, wah. Dan di fase itu, orang gak butuh nasihat sabar. Makanya kenapa kok nasihat sabar itu kemarin ketika ada kenaikan harga disampaikan oleh seorang ustadz terkesan begitu menyakitkan. Karena orang yang sedang tersakiti butuh co-regulation, bukan disuruh sabar. Kita semua tahu harusnya kita sabar. Tapi ya divalidasi dulu sakitnya. Khadijah tahu tentang dalil sabar, tapi enggak ketika Rasulullah datang ke rumah panik. Sabar toh mas, kowe iki lanang. Belum enggak bilang, suami kok empuk kok ngene. Enggak ada. Udah dia kayak gitu. Enggak bilang sabar, sudah itu ujian Allah. Ya saya tahu, saya ketemu sama malaikatnya Allah tadi. Masalahnya itu. Maka lihat sendiri bagaimana Ibunda Khadijah menjadi cerminan bagaimana luka itu diperlakukan. Yang kadangkala kalimatnya benar sabar, tapi sabar itu menjadi alat di mana orang yang menderita itu diam di saat belum waktunya untuk diam. Oh dia belum tenang kok disuruh diam. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana saya mengalirkan kepada luka ini harus saya alirkan kemana. Akhirnya jadi trauma, dipendem. Kita lagi ngobrol biasa, tiba-tiba dia tersakiti. Kenapa? Ada luka yang belum kelar diproses tuh. Punya banyak luka, jadi ustadz. Akhirnya dalil dipakai buat nyakitin jamaahnya. Ibu-ibu kenapa kok kerudungnya begini? Kan kerudung yang benar tuh begini. Akhirnya yang tadinya berangkat jam 7 untuk nungguin kajian jam 9, berangkatnya jam setengah 2. Nunggu ustadznya selesai. Oh nyebelin kok. Nah, ilaha illallah.
Ketika selimuti aku, diakui dulu kondisi tubuhnya, lalu diselimuti.